Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee. Masih bersama saya, Pastor Glenn Latuheru. Kita akan belajar kembali merenungkan firman Tuhan. Sehingga setiap pagi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan dituntun, kita akan dibimbing, kita akan dipimpin oleh firman. Dan kita percaya, hidup kita akan selalu memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan segala sesuatu dalam aktivitas kami, Bapak, kami minta tuntunan-Mu melalui roh-Mu, melalui firman-Mu, sehingga firman yang pagi hari ini kami dengar dan akan kami renungkan boleh kami dapati remanya dan kami lakukan dalam keseharian kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, apapun yang kami hadapi di sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan yang membimbing dan menuntun kami, mengarahkan kami ke dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 27. Markus 10 ayat 27, Yesus bilang begini saudara. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ayat ini sedang berbicara tentang bagaimana sulit untuk orang datang kepada Tuhan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terlebih khusus orang kaya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, murid-murid bilang sama Yesus, wah guru, sulit sekali berarti kalau orang kaya masuk dalam kerajaan sorga, karena mereka akan susah meninggalkan apa yang ada di dunia ini. Yesus bilang apa? Bagi manusia susah, namun bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dengan kata lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun bisa terjadi dalam tangan Tuhan. Sehingga setiap orang, kalau Tuhan bilang akan diselamatkan, maka orang itu akan diselamatkan. Mungkin sebagian kita bisa bilang begini, pendeta, dulu hidup saya hancur, dulu hidup saya berantakan. Mungkin orang-orang lain akan bilang sama saya, gak mungkin dia mengenal Tuhan, gak mungkin dia akan mengalami jalan-jalan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Buktinya kita boleh ada dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita jalan dalam kebenaran. Dan itu yang Alkitab katakan, itu yang Yesus bilang, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta, sulit suami saya bertobat kayaknya. Pendeta, sulit sekali istri saya dilawat Tuhan. Pendeta, sulit sekali orang-orang tua saya, orang mertua saya, menantu saya, anak-anak saya dijamah Tuhan. Gak mungkin lah pendeta. Saudaraku, bagi kita gak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Tugas kita ingat, kita berbawa terang. Tugas kita ingat, kita berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Bagian Tuhan menjamah mereka, bagian Tuhan melawat mereka. Sehingga akhirnya kita mesti ingat, saya tidak harus memaksakan orang untuk masuk Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya memaksakan, maka saya akan stres sendiri. Bagian kita, saudaraku, adalah jadi terang, sehingga mereka melihat terang kita dan memuliakan Bapa di sorga. Bagian kita adalah terus berbuat baik, sehingga ketika kita berbuat baik, mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Karena ingat, kita adalah suratan tangan yang terbuka. Dan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan jamah dalam hidup mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan pulihkan rumah tanggamu, ekonomimu, keluargamu, usahamu, masa mudamu. Apa yang kau berpikir tidak mungkin Tuhan pulihkan? Hari ini saya mau ingatkan, segala sesuatunya mungkin Tuhan pulihkan. Amin saudara. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, maka segala sesuatu mungkin untuk Dia buat dan Dia kerjakan. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, maka kita belajar menyerahkan kehidupan kita, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha kita ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Maka kita percaya segala yang mati yang diserahkan kepada tangan Tuhan yang hidup, maka akan menjadi hidup. Saudaraku, kita mengerti bahwa bagi segala sesuatu bagi Tuhan adalah mungkin. Mungkin untuk Dia kerjakan, mungkin untuk Dia buat.
Sehingga akhirnya yang pertama kita belajar dari renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, kalau kita punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, maka yang pertama, tetap terus berdoa, tetap terus berseru kepada Tuhan. Apa yang engkau anggap mustahil, bawa itu kepada Tuhan. Apa yang kau anggap nggak mungkin, bawa itu kepada Tuhan. Apa yang kau pikir tidak mungkin dia bisa dijamah Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudaraku, ingat, tetap terus berdoa, tetap terus berseru kepada Tuhan. Yang kedua saya pelajari, jika segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, maka stop andalkan diri sendiri. Ingat, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan menarahkan hidupnya kepada Tuhan. Stop mengandalkan diri sendiri, kekuatan kita terbatas. Itu sebabnya murid-murid bilang, wah susah untuk masuk kerajaan sorga kalau gitu orang kaya. Ya, bagi kamu, kata Yesus, susah. Bagi manusia susah, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan, Tuhan bisa menjamah hati yang keras. Saudara dikasih dalam Tuhan, siapa kita yang bisa membatasi kuasa Tuhan? Jangan pakai kekuatanmu. Stop andalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita beralih kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dan ketiga, yang terakhir, jika segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, maka yang pertama, tetaplah berseru berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, stop andalkan dirimu sendiri karena kekuatan kita terbatas. Dan yang ketiga, bersemangatlah karena selalu ada jalan keluar. Wow, kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengerti bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, maka hidup kita harus semangat, saudaraku. Hidup kita harus sukacita, hidup kita harus melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang berkata, bagiku segala sesuatu mungkin. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang seharusnya tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita tahu kalau bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya bisa Tuhan ubahkan, bisa Tuhan pulihkan. Karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin dokter mengklaim engkau tidak bisa lagi disembuhkan. Mungkin dokter menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi izinkan saya pada hari ini mengingatkan buat setiap kita, masih ada dokter di atas segala dokter. Masih ada Tuhan. Dan ketika kita percaya, maka selalu ada jalan keluar buat setiap kita. Amin, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kita selalu berseru, kita selalu memohon belas kasihan Tuhan. Maka kita akan percaya Tuhan di pihak kita. Kita menjadi orang-orang yang mengerti, mengetahui, dan memahami bahwa Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Maka segalanya akan menjadi mungkin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Biarlah hari ini kami mulai mengerti, kami memahami, dan kami memegang teguh apa yang menjadi perkataan Yesus. Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam rumah tangga kami. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam perekonomian kami. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan buat dalam keluarga rumah tangga kami. Sehingga akhirnya kami boleh melihat bahwa sungguh Tuhan, kekuatan kami yang terbatas, jika kami bawa kepada Tuhan, maka segalanya menjadi tidak terbatas. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kami adalah Tuhan yang berkata, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Langkah hidup kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, sebab kekuatan kami terbatas. Tapi biarlah kami hidup selalu datang kepada Tuhan, karena kami tahu tidak ada yang tidak mungkin di dalam tangan Tuhan. Berkati teman-teman Bible and Coffee Allah, sehingga hari-hari ke depan kami selalu mempercayakan Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu apa yang Tuhan pegang, segala yang mati akan menjadi hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara.